Di episode pertama ini kita sudah dibuat penasaran dengan adegan pertemuan pertama antara Eun Soo Hyun dan Kwon Sun Yul, di mana sebelumnya mereka itu akrab dan juga terlihat seperti bekerja sama. Tapi pada hari itu Soo Hyun menatap sinis pada Sun Yul, dan di sini terlihat Sun Yul pergi menyetir ke arah Soo Hyun, seakan-akan dia mau menabrak Soo Hyun. Kira-kira apa yang terjadi di antara mereka dan kenapa menjadi seperti itu? Untuk menjawab itu kita akan flashback dulu. Soo Hyun adalah seorang penulis yang sangat terkenal. Dia bahkan juga seorang profesor di bidang psikologi, dan ketenarannya sudah mencapai ke tingkat internasional, dan dia memiliki seorang suami yang bernama Kang Soo Ho. Dan juga ia memiliki seorang anak laki-laki, dan anak itu merupakan anak yang sangat mereka sayangi sepenuh hati, karena sebelumnya Soo Hyun itu mengalami keguguran sebanyak 4 kali, dan akhirnya mereka berhasil melahirkan seorang putra. Hubungannya dengan suaminya juga sangat baik, dan mereka terlihat sangat bahagia. Dia juga memiliki seorang manajer bernama Han Yuri. Mereka berdua sangat dekat, dan ketika dia melakukan perjalanan dinas, dia membiarkan si Han Yuri untuk beristirahat, karena dia akan melakukan perjalanan dinas ini sendirian. Dan di sana dia bilang sama si Han Yuri supaya menikmati waktu luang yang dia miliki. Saat ini dia menyuruh Han Yuri supaya mematikan ponselnya biar tidak mengganggu hari liburnya. Dan kebaikan hati Soo Hyun yang membuat Han Yuri itu betah bekerja bersama dengan Soo Hyun. Kemudian beralih ke suaminya Soo Hyun. Pria ini berprofesi sebagai pembaca berita, namun dia memiliki pengalaman kelam dahulunya, di mana waktu itu saat bekerja di sini dia itu pengen membongkar kebenaran di sebuah kasus yang menyangkut dengan calon petinggi, yang sebenarnya kasus itu memang harus diungkap karena dia tidak mau menutupi kasus-kasus yang memang tidak benar dan harus diungkap kebenarannya. Tapi teman-temannya malah lebih banyak memilih untuk bungkam dan tidak mau karir mereka hancur. Sehingga karena itulah dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu dan pindah ke tempat lain. Pada hari itu ketika Soo Ho dan juga anaknya itu lagi menonton video dia dan ibunya Soo Hyun, tiba-tiba saja anak mereka kayaknya terlihat demam, dan Soo Ho terlihat langsung panik dan dia khawatir, dan dia tidak tahu di mana letak obat penurun panas. Terus dia menelpon Soo Hyun dan dia menanyakan di mana letak obat penurun panas itu. Kemudian saat Soo Hyun mendengar anaknya sakit, itu membuat Soo Hyun terlihat sangat khawatir, tapi suaminya bilang bahwa dia akan menanganinya. Jadi dia supaya tidak khawatir dan tetap fokus pada pekerjaannya, dan biar suaminya yang mengurus anak mereka. Kemudian karena Soo Hyun sangat khawatir, dia pun menelpon ibunya untuk pergi ke rumah mereka supaya melihat kondisi anaknya. Kemudian dia mencoba lagi untuk menelpon suaminya untuk menanyakan kabar anaknya, tapi saat itu suaminya tidak melihat handphonenya, dan Soo Hyun terlihat sangat khawatir, dan ia pun buru-buru kembali dari perjalanan dinasnya. Kemudian di sisi lain, kedua pria ini mungkin nantinya akan berhubungan dengan Soo Hyun. Saat ini Soo Hyun sudah tiba di rumahnya. Dia langsung bergegas masuk ke dalam. Di sana dia langsung melihat anaknya yang baik-baik saja dan demamnya sudah turun. Nah, di situ anaknya bilang bahwa memang dia tadi demam, tapi dia sudah diberi obat sama ayahnya dan obatnya itu sangat berfungsi dengan baik. Dan sekarang anaknya pun sudah sehat kembali. Kemudian anak itu bilang kalau dia ingin mempersiapkan sesuatu untuk ulang tahun ibunya. Kemudian Soo Hyun pun langsung bergegas masuk ke dalam untuk mengecek suaminya, dan dia anehnya saat itu HP Soo Hyun itu ada di sakunya, padahal tadinya kan ada di bawah tempat tidur. Dan ketika dicek sama Soo Hyun, ternyata suaminya mengkonsumsi obat gitu. Karena penasaran, Soo Hyun langsung mau mengecek obat apa yang diminum sama suaminya, dan ketika dia lihat itu kayaknya obat itu seperti kayak obat penenang gitu ya. Di sana suaminya menjelaskan dia mengonsumsi obat itu sejak dia keluar dari tempat kerjanya terdahulu.
terdahulu. Tapi Sohyun bilang bahwa itu tidak apa-apa dan dia berusaha menenangkan suaminya agar suaminya tidak terlalu tertekan dan mengingat masa-masa saat dia bekerja itu. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara anjing mereka yang menggonggong, dan ketika mereka keluar ternyata pintu pagar rumah mereka sudah terbuka. Dan ternyata anak mereka itu sudah keluar dari sana sambil berlari. Dan entah apa penyebabnya anak itu keluar sambil berlari seperti itu. Sohyun dan juga suaminya sangat mengkhawatirkan anaknya yang tiba-tiba menghilang, dan mereka pun bergegas untuk mencari anak itu. Saat mereka mencari-cari anaknya, tapi tidak ada seorang pun yang melihat keberadaan anak itu. Tapi mereka tidak menyerah dan terus mencari di mana keberadaan putra mereka. Kemudian istrinya menemukan sebelah sepatu milik anaknya. Mereka belum juga menemukan keberadaan anak mereka. Lalu terlihat ada keramaian di jalan dan istrinya langsung mendekati tempat itu. Di sana bahkan ada mobil polisi dan juga ambulan gitu. Dan dia mendekati tempat itu. Saat tiba di sana, ternyata itu adalah korban kecelakaan dan putra mereka yang menjadi korbannya. Di sana Sohyun menangis dengan histeris. Kemudian Sohyun langsung mengabari suaminya dan ia pergi bersama anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, dan mereka langsung membawa ke ruang operasi. Sohyun juga mengabari Han Yuri dan juga ibunya. Mereka terlihat sangat kaget mendengar kabar itu. Di rumah sakit, Suho berusaha untuk menenangkan istrinya agar tidak terlalu bersedih dan juga supaya pikiran istrinya tenang. Setelah itu, tidak lama kemudian Han Yuri dan juga ibunya tiba di rumah sakit. Mereka mencoba untuk menenangkan Sohyun. Setelah anak mereka dioperasi, dokter pun keluar dari sana dan memberi kabar kalau anak mereka itu dalam keadaan kondisi kritis dan mereka harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan hal terburuk. Mendengar pernyataan dokter, Sohyun terlihat sangat depresi dan dia sudah pasrah gitu karena dia tidak tahu harus melakukan apa. Dan ibunya terus berusaha untuk menguatkan hati Sohyun. Kemudian Sohyun diperbolehkan untuk melihat putranya. Dengan berat hati dia mencoba memasuki kamar itu untuk melihat kondisi putranya. Lalu dia pun teringat saat masa-masa anaknya masih bayi. Pokoknya dia teringat sama masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu. Karena sungguh dia benar-benar tidak siap untuk kehilangan anaknya lagi setelah mengalami banyak kali keguguran. Di ruangan itu, saat dia melihat anaknya yang benar-benar sudah tidak sadarkan diri, di sana Sohyun benar-benar sangat terpukul melihat keadaan anaknya dan dia berbicara pada anaknya bahwa dia sudah ikhlas. Dia ingin anaknya bahagia dan tidak sakit lagi. Tidak lama kemudian anaknya pun meninggal. Suaminya yang mendengar hal itu, dia pun langsung bergegas masuk ke ruangan itu dan mereka pun terlihat sangat hancur. Keesokan harinya mereka pun mengadakan pemakaman untuk anaknya dan seluruh keluarga mereka terlihat sedih dan sangat berduka. Saking sedihnya, Sohyun terlihat sudah tidak berdaya dan lemas gitu, tapi mau gimana lagi, jadi mereka harus bisa menerima kenyataan dan membuat hati yang lapang supaya anak mereka bisa pergi dengan tenang. Ketika malamnya, Sohyun pergi lagi ke tempat anaknya pertama kali ditemukan. Di sana dia menangis histeris. Dia kelihatan sangat sedih dan putus asa atas kejadian yang menimpa pada anaknya. Hingga beberapa hari kemudian, Suho dan juga istrinya harus pergi ke pengadilan karena ternyata yang menabrak anak mereka itu menyerahkan diri dan dia ternyata salah satu orang pejabat tinggi. Saat di sidang, pengacara dari orang yang menabrak anak mereka malah menyalahkan Sohyun dan keluarganya karena mereka lalai dalam menjaga anak mereka dan tidak mengunci pintu gerbang rumah. Jadi di sini mereka mencoba untuk mencari-cari kesalahan dari orang tua anak ini. Dan sidang ini akan terus berlanjut sampai adanya keputusan. Lalu
Lalu tibalah hari di mana diadakan sidang lanjutan, yaitu menyangkut dengan keputusan ataupun sidang akhir dari kasus kecelakaan anak itu. Dan keputusannya adalah pria tua itu yang menabrak anak mereka tidak bersalah, dengan alasan karena pria itu mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya terhadap kecelakaan tersebut, hingga hakim memutuskan bahwa pria tua itu tidak bersalah. Jadi di sini pria itu hanya harus minta maaf pada keluarga korban. Mendengar hasil putusan hakim, So-hyun sangat syok dan kaget. Di sana suaminya langsung bergerak mengejar pria tua itu karena sangat emosi, tapi dia dihalangi oleh orang-orang yang ada di sana. Keluarga So-hyun tidak bisa menerima keputusan dari hakim tersebut. Pria itu langsung bergegas untuk kembali, bahkan dia terlihat biasa saja. Jadi di sini sudah jelas bahwa pengadilan itu tidaklah adil dan semua diadili berdasarkan tingkat kekuasaan dan kekayaan. Siapa yang lebih berkuasa maka dia akan menang. Karena tidak terima, So-hyun pun datang menemui pria yang membunuh anaknya itu. Di sana, So-hyun menyuruh pria itu untuk minta maaf pada anaknya, tapi pria itu malah menyebutkan berapa harganya, sebuah permintaan maaf. Dan pria itu pun langsung pergi dari sana, tapi So-hyun tidak terima dan dia mencoba menarik pria itu. Karena marah, pria itu pun langsung mendorong So-hyun hingga dia terjatuh. Di sana, So-hyun memohon supaya dia meminta maaf kepada anak mereka. Dan pria itu tetap bilang bahwa dia tidak mau. Nah, karena So-hyun sudah putus asa, akhirnya dia menyerah dan So-hyun menatap pria itu dengan penuh amarah. Dan dia pun langsung masuk ke mobilnya. Di sini So-hyun berusaha untuk menabrak pria tua itu untuk membalaskan kematian anaknya. Dan So-hyun pun berhasil menabrak pria itu. Dan kira-kira apakah yang terjadi? Mari kita saksikan di next episode.